nak kerabat, ya dah. Sampai sekarang lah. Sampai sekarang. Maulid juga begitu. Itu apa? Mulai jangan mengajarkan anak Nusantara silaturahmi. Karena mulai dulu anak Nusantara itu silaturahminya udah kuat. Gitu loh. Makanya gini, ini mewakili orang-orang di sini. Terima kasih kepada para yai yang mau yang istiqomah dalam berjuang agama walaupun ini di TikTok kan gitu. Mudah-mudahan fasta bima tu'maru wa'rid anil musyrikin kan seperti itu. Mudah-mudahan seperti itu. Karena kita memang berharap pada kalian para yai yang menjadi tiang kami supaya memerangi orang-orang yang benar-benar kalau di sini tuh dawuh artinya itu dawir bukan secara uang doang gitu kan. Jadi secara doktrin-doktrin itu yang berkata bahwa iming-iming surga sedikit-dikit surga gitu loh. Takutnya kepada anak cucu kita itu percaya gitu loh. Justru kata Rasulullah itu, saya akhafu ala ummatihi sittah khisalin. Saya khawatir nanti di akhir zaman itu ada 6 perkara yang saya khawatirkan, kata Rasul. Mahwa ya Rasulullah, sahabat bertanya, apa 6 perkara itu? Yang pertama, imra'atus sibyan, menjadikan anak-anak sebagai pemimpin. Artinya, disinilah letak ketika tidak dilihat kemampuan dan kapasitas seseorang itu langsung dijadikan pemimpin. Sehingga naik mimbar bukan menerangkan umat tapi menyesatkan umat. Ya, betul, itu betul. Tabat abe. Ini namanya pembodohan. Itu yang dikhawatirkan sama Rasulullah. Maka mulai sekarang jangan mengundang habaib. Undang kiai-kiai ulama Nusantara yang lebih alim daripada mereka. Dan ilmunya lebih jauh daripada mereka. Kapasitasnya dalam apapun. Apa sih habaib? Hah? Coba tunjukkan pada saya satu saja habaib yang hafal Quran. Ada? Nggak ada. Tapi anak kan Nusantara. Anak Nusantara banyak. Oke. Serbannya lebih besar ya, serbannya. Ya. Dua ya. Tunjukkan pada saya yang habaib ya, yang ngimami Haromain. Tidak ada. Tapi kiai Nusantara mulai zaman dulu sudah mengimami Haromain. Ulama Nusantara mulai dulu sudah dikenal oleh mancanegara. Itu ulama kita yang sudah jelas fakta memerdekakan bumi ini. Dia berjasa di bumi ini untuk memerdekakan bangsa ini. Jangan naruh motor. Jangan kita menafikan itu. Nah, paham ya? Yang kedua itu adalah imra'atus sibyan wa kasratus surat, terlampau banyak keamanan. Artinya apa? Keamanan di mana-mana, tapi nggak aman-aman. Nggak aman-aman. Apalagi Balawi datang ini, ada yang ini, ada yang ini, ada yang ini, dan macam-macam. Ya, FPI yang kata Gus Dur dibilang teroris lokal itu. Preman berjuga, organisasi bajingan. ya. Dari Gus Dur. Dia katanya Ramadan saving untuk supaya warung-warung ditutup, bukan tambah aman.
tambah mengacaukan, tambah carut-marut. Nah itu. Yang ketiga, kata Rasulullah, wa qati'atir rahim, memutuskan silaturahmi. Nah ini, memutuskan silaturahmi. Antara kaya dan miskin ini sudah ada jarak. Artinya ada jarak apa? Ada kesungkanan. Wah itu sudah kaya. Jangan seperti itu. Jangan dilihat miskin dan kayanya silaturahmi. Tetaplah bersilaturahmi. Soalnya ancaman memutuskan silaturahmi itu luar biasa loh. Oleh Rasulullah. Bahayanya. Kemudian yang keempat adalah wastighfakum biddami. Apa? Menganggap enteng pembunuhan. Seakan-akan membunuh orang udah nggak ada dosa. Ya ini sekarang. Ya itu begitu dah. Dikit-dikit disuruh ngasah golok, ngasah parang. Orang Ngasah golok, ngasah dikira yang tidak enggak. percaya dia halal darahnya, kan gitu katanya. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah udah terjadi saat ini. Ya. Ya kan mereka Yang kelima kata Rasulullah, wa yattakhidunal Qur'an mazamir. Menjadikan Al-Qur'an sebagai bisnis, pencarian uang. Ini ya mukibinnya udah tahu kitab ini sesat dikatakan tidak sesat. Udah tahu Ba'alawi ini palsu seluruhnya dikatakan nyambung. Pembela ini, pembela Ba'alawi ini. Nggak tahu saya. Ya, biar saya jelaskan ya, kayak Anda enggak tahu saya jelaskan. Yang Ya, Jibril tanya tok, inilah Habib. saya tak jadi cantriknya kayak Anda saja yang bagian menjelaskan. Penyusup ini. Ya, coba bayangin. Demi uang, demi transferan. Ya, dia rela menjual ayat Al-Qur'an. Dia rela dalil-dalil ketika dalil ini dikatakan batil, dia bilang hak. Ketika hak dibilang batil. Ini udah terjadi saat ini. Udah terjadi, berani sekali sama Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak berpikir seperti itu. Makanya muhibbin yang baca kitab, yang tahu, yang nyantri, ya ustadz atau kiai atau siapapun yang membela Ba'alawi, ingat akan dipertanggungjawabkan apa yang kamu sampaikan kepada umat. Mantap Kiai. Lebih baik saya bertanggung jawab. Hanya tidak percaya Habib turunan Rasulullah. Gitu tok saya tanggung jawabnya. Kalau muhibin banyak tanggung jawabnya. Dengan kitab-kitabnya yang di Yang terakhir, yang nomor 6 kata Rasulullah apa? Yuqaddimuna ar-rajula laisa bi afqahihim wala bi afdalihim walakinnahum yughannihim gina. Mereka lebih mengutamakan karya sastra atau seni atau dongeng-dongeng daripada ulama fuqaha, daripada ulama-ulama yang ada. Ya saat ini mereka tidak pernah membanggakan ulama kita. Saat ini ulama kita sudah terpendam 2 abad. Gak diagung-agungkan. Malah suruh memajang foto habaib. Tidak ulama-ulama Nusantara. Ini udah terjadi nih. Mereka banggakan orang yang pendongeng-pendongeng yang dusta itu.
Ayolah kawanku, saudaraku, bangkit, hidupkan kebenaran ini. Angkat Kiai Nusantara. Wah, Kalau itu kamuflase, dolek mangan, ikut dolek mangan itu. kamuflase. Terima kasih Wong. Nggak Aduh. ada. Si. Ya jas. Kayak jas. Ya. Teko nem-neme sing dikhawatirno Rasulullah. Kok ono kesele belas sih lho. Coba ceritane. Kok wabah dipeloki kabeh lho. Setala Pas kabeh. aku iku gak oleh banter-banter ambek bojoku iki lho. Anaknya nangis. Ya ndak boleh. Biar kita itu ada bedanya sama mereka. Kita nggak sama mereka. Ya memang faktanya. Banyak. Karena ada maunya. Hormat, gerak. Aha. Iya. Menghormati sambil minta duit. Iya, itu namanya Benih. betul itu. Aduh. Ayo Benih. menghargai, itu namanya menghargai kan pakai harga. Pas keluar kata Doanya benih lah. Silaturahminya bagus, tapi dawirnya itu yang nggak bagus. Bang JB. Itu bukan menghargai kiai kita, ustaz kita yang apa? Yang kaya. Tapi meminta harga. Bukan menghargai, minta harga. Loh, kata siapa? Itu nggak benar tuh Jadi buktinya. harganya Habib itu nggak sekian pandang gitu ya. kecil sama besar, nggak pandang kecil sama besar. Banyak yang dianulir ya, banyak yang dianulir. Kenapa? Ya nggak begitu juga lah, JP, nggak begitu juga. Buktinya Habib itu tanpa dikasih dawiran juga tetap datang itu di hallnya ibunya si Wafi itu. Kenapa? Tapi ditinggal pulang. Kayak apa? Sini sampai anak. Iya. Iya, kok bisa ya pulangnya bareng-bareng? Apakah itu naik satu bis itu ya? Kok bisa bareng gitu loh pulangnya itu? Kok nggak satu-satu? Itu kan kelihatan sekali. Masa banyak gitu, Pak, bawa Alphard? Iya, Alphard pintu 2 maksudnya. Alphard pintu 2. Oh, Pick truk. up. Masuk wing box. Nah, kayaknya itu box kayaknya itu. El Sape yang box itu loh.
Karena kalau Bukan. Alphard kayaknya nggak Yang muat. tronton Satu orang itu sih box itu kan ada tuh, yang wingbox tronton ya masuk situ. Itu kan kalau Alphard satu pintu orang 2. itu loh, satu orang Kalau itu naik kayaknya mobil prediksi naik saya, mobil satu begitu kan orang itu tentu lebih Peti satu kemas bau apa? 80. semua ya. Ya, Mbah, peti kemas. Ya, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Inilah perkataan dari Imam Ghazali, yang mana beliau sudah memberikan statement, yang statement ini terjadi kepada Ba'alawi, klan Ba'alawi. Kenapa? Karena pemalsu cenderung selalu bekerja sama dengan sesama pemalsu. Ya, kita sudah tahu, ya Qori pemalsu, ya udah tahu, sudah kita semua tahu siapa yang pemalsu. Sampai Wafi pun pemalsu, pemalsu nasab Sidogiri. Ya, terus Rumel pemalsu kitab-kitab, kajian kitab-kitabnya ditambahi dan dikurangi. Itu udah jelas. Kemudian yang kedua, pemalsu akan gunakan data keliru dan akan mendapat masalah. Selalu yang ditampilkan oleh kelompok pemalsu itu data semuanya keliru. Data yang tidak valid, data palsu, dan itu akan dapatkan masalah. Ya saat ini masalah besarnya. Yang ketiga, ya pemalsu berkelompokan kerjasama dalam ya apa? Dalam membela kepalsuannya. Ya ini. Jadi kelompokannya mereka itu dengan pemalsu yang lain. Artinya ketika palsu di kelompokannya palsu, maka menghadirkan kebenaran, yaitu sekarang ini sudah ketahuan bahwa sudah fik nasab Ba'alawi palsu, bukan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Imam Ghazali. Ini kata Imam Ghazali, dan sudah terjadi pada saat ini. Kelompokan dari pemalsu pastilah dia pemalsu. Sekian, terima kasih.